Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihah Zalma Ifna Renandi dari S1 Profesi Bidan kelas B Universitas Aisyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang siklus menstruasi. Menstruasi adalah proses keluarnya darah dari vagina yang terjadi diakibatkan siklus bulanan alami pada tubuh wanita. Siklus ini merupakan proses organ reproduksi wanita untuk bersiap jika terjadi kehamilan. Persiapan ini ditandai dengan penebalan dinding rahim atau endometrium yang berisi pembuluh darah. Jika tidak terjadi kehamilan, endometrium akan mengalami peluruhan dan keluar bersama darah melalui vagina. Menstruasi adalah hal yang normal terjadi pada wanita. Meskipun terjadi setiap bulan, terkadang siklusnya sulit untuk diprediksi. Pada dasarnya, perubahan siklus menstruasi alias haid terjadi karena beberapa faktor, seperti perubahan hormon hingga faktor usia. Siklus ini berjalan sekitar 4 minggu, dimulai sejak hari pertama menstruasi hingga hari pertama menstruasi berikutnya tiba. Siklus menstruasi pada seorang wanita diatur oleh berbagai hormon, baik yang dihasilkan oleh organ reproduksi maupun kelenjar lain. Beberapa hormon yang terlibat adalah GnRH atau gonadotropin releasing hormone, FSH atau follicle stimulating hormone, LH, luteinizing hormone, estrogen, dan progesteron. Siklus menstruasi normal dibagi menjadi dua, yaitu siklus ovarium atau indung telur yang memiliki dua fase, yaitu fase folikular dan fase luteal. Lalu, siklus uterus atau rahim memiliki 3 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi, dan fase sekresi. Fase-fase siklus menstruasi yang pertama adalah fase menstruasi. Fase menstruasi merupakan fase pertama di dalam siklus menstruasi. Fase ini ditandai dengan terjadinya peluruhan dinding rahim yang berisi pembuluh darah dan cairan lendir. Fase menstruasi terjadi ketika sel telur tidak dibuahi sehingga tidak terjadi kehamilan. Kondisi ini menyebabkan dinding uterus yang mengalami penebalan pada fase-fase sebelumnya untuk mempersiapkan terjadinya kehamilan, tidak lagi diperlukan oleh tubuh. Lalu yang kedua ada fase folikular. Fase ini terjadi ketika kelenjar hipotalamus di otak mengeluarkan GnRH untuk merangsang kelenjar pituitari atau hipofisis, sehingga mengeluarkan FSH. FSH akan merangsang indung telur atau ovarium untuk membentuk folikel yang berisi telur yang sebelum matang. Folikel akan terus berkembang selama sekitar 16 hari bersamaan dengan perkembangan sel telur. Folikel yang sedang mengalami pematangan akan mengeluarkan hormon estrogen yang mulai merangsang penebalan dinding rahim. Lalu yang ketiga adalah fase ovulasi. Fase ovulasi terjadi ketika ovarium melepas sel telur yang sudah matang ke saluran indung. Sel telur akan keluar dari ovarium pada saat kadar LH di dalam tubuh mencapai puncaknya. Sel telur yang keluar dari ovarium akan berjalan menuju rahim untuk siap dibuahi oleh sperma. Jika tidak dibuahi, sel telur akan melebur 24 jam setelah terjadinya ovulasi. Pada wanita yang memiliki siklus menstruasi selama 28 hari, umumnya ovulasi terjadi pada hari ke-14. Pada masa ini, vagina akan mengeluarkan lendir serviks. Lalu, fase luteal. Fase ini terjadi ketika folikel yang sudah mengeluarkan sel telur yang matang berubah menjadi jaringan yang dinamakan corpus luteum. Corpus luteum akan mengeluarkan hormon estrogen dan progesteron untuk menjaga agar dinding uterus atau rahim tetap tebal, sehingga uterus tetap siap menampung sel telur jika sudah dibuahi. Jika terjadi kehamilan, tubuh wanita akan mengeluarkan hormon HCG atau Human Chorionic Gonadotropin untuk menjaga agar corpus luteum tetap ada dalam ovarium, sehingga dinding uterus tidak meluruh. Akan tetapi, jika tidak terjadi kehamilan, corpus luteum akan meluruh sehingga kadar hormon estrogen dan progesteron dalam darah juga akan menurun. Penurunan kadar hormon estrogen dan progesteron akan menyebabkan dinding uterus mengalami peluruhan dan terjadi menstruasi. Fase luteal umumnya terjadi sekitar 11-17 hari dengan rata-rata lamanya adalah 14 hari. Hormon yang mempengaruhi fase-fase dalam siklus menstruasi. Yang pertama adalah estrogen. Hormon yang diproduksi
pada ovarium ini sangat berperan di dalam tubuh, terutama pada ovulasi dalam siklus reproduksi wanita. Hormon estrogen juga berperan pada perubahan tubuh remaja dalam masa pubertas, serta terlibat dalam pembentukan kembali lapisan rahim setelah periode menstruasi. Lalu, progesteron. Hormon ini bekerja sama dengan estrogen guna menjaga siklus reproduksi dan menjaga kehamilan. Sama dengan estrogen, progesteron juga diproduksi di ovarium dan berperan dalam penebalan dinding rahim. Lalu, hormon pelepas gonadotropin atau gonadotropin releasing hormone GnRH diproduksi oleh otak. Hormon ini membantu memberikan rangsangan pada tubuh untuk menghasilkan hormon perangsang folikel dan hormon lutein. Lalu, hormon lutein atau luteinizing hormone (LH), sel telur dan proses ovulasi dihasilkan oleh ovarium berkat rangsangan dari hormon ini. Lalu, hormon perangsang folikel atau follicle stimulation hormone (FSH). Hormon ini berfungsi membantu sel telur di dalam ovarium matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi di kelenjar pituitari pada bagian bawah otak. Ini adalah referensi-referensi yang saya ambil. Sekian penjelasan singkat dari saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.